Beauties, welcome back to our favorite podcast, Beauty and Beyond Podcast. Tempat di mana kita akan diskusi dan chatting tentang dunia kecantikan, bisnisnya, tanpa filter dan tanpa basa-basi. Nah, hari ini aku telah mengundang, tim aku nih kali ini seru banget karena dia mengundang salah satu part of my team. Aku seneng banget karena beliau itu menjadi salah satu one of my good friend untuk diajak ngobrol dan bahas-bahas tentang tren kecantikan. Dan yang pastinya kita akan membahas juga, mengupas tren-tren yang viral dan cerita-cerita di dunia kecantikan nih yang lagi panas banget. Dan let me introduce to you Dr. Priscilla of Beauty Line. Halo. Hai. Halo, welcome Dr. Priscilla. Thank you. To Beauty and Beyond Podcast. Thank you untuk dikasih kesempatan ya. Ya, jadi hari ini kita bakal ngobrol santai nih ya. Jadi aku tuh pengen banget nih kita kasih tahu nih ke viewers aku di Beauty and Beyond Podcast, siapa sih Dr. Priscilla? Udah gitu background kamu tuh apa? Kok kamu bisa terinspirasi pengen jadi dokter kecantikan? Apakah itu awal dari cita-cita dan mimpi kamu sendiri, Dok? Coba boleh perkenalan diri dulu. Awalnya mungkin nggak langsung ke dokter kecantikan atau dokter estetik. Awalnya pengennya abis dari dokter umum ambil spesialisasinya itu ke dokter kandungan awalnya. Kenapa kandungan? Karena di pikiran aku yang membedakan kita kaum wanita dengan kaum pria itu kita give birth. Dan itu dibantu sama dokter kandungan. Jadi untuk membuat seorang wanita itu spesial, atau mungkin some people bakalan bilang kayak I feel completed as a woman itu after I become a mom gitu. Karena nggak ada lagi yang bisa dipanggil mama, ibu, bunda selain kita wanita gitu. Jadi awalnya pas kuliah kedokteran pengennya ke arah sana. And then lulus kuliah aku kerja dulu sambil cari opportunity untuk magang and stuff untuk prepare ke sekolah spesialisasi kandungannya. Tiba-tiba diperkenalkan nih sama dunia estetik oleh orang-orang sekitar lah, dari om, tante gitu. Terus habis itu awalnya kayak kok kayaknya kurang waktu itu ya mikirnya, karena aku sukanya yang banyak kerjaan tangannya gitu. Kayak kan kalau kandungan ya pasti ngelahirin, cuman ya tiap bulan tuh SG gitu ya. Jadi kerjaan tangannya tuh banyak, mungkin nanti ngebedahnya, operasi sesar kayak gitu. Terus kalau dulu dokter kecantikan itu kan lebih banyaknya cuma krim, peeling at that time ya. Laser tuh masih belum banyak lah. Aku merasa kayak kok kayaknya kurang seru gitu. Until saya ngeliat kayak perkembangannya ternyata signifikan banget. In 1 year, 2 years tuh beda gitu. Perkembangannya cepet banget. Awalnya orang kalau ke dokter kulit atau dokter estetik gitu cuman krim, peeling, tiba-tiba nambah laser. Habis laser mungkin ada yang lainnya IPL and stuff. Jadi berkembangnya cepat banget. Terus aku coba cari tahu estetik itu ngapain aja, apa aja sih cakupannya segala macam. Tiba-tiba aku kayak dapet calling gitu. Iya, dapat calling baru kayak turns out to make kita wanita spesial atau complete itu nggak cuman as a mom, tapi membuat para wanita itu cantik, merasa the best version of themselves itu juga sebuah pencapaian, sebuah sebuah kesenangan buat aku. Dan saya mulai menekuninya gitu. Jadi yang awalnya aku pikir wanita itu berasa complete kalau dia jadi mom, jadi mama, ibu. Ternyata sekarang enggak, karena ya dengan perkembangan sekarang juga not every woman want to be a mom. Beda sama zaman dulu pas kita SD, SMP gitu kan. Pasti kan pertanyaan-pertanyaannya seputaran situ kan. Udah punya pasangan belum? Kapan nikah? Kapan punya anak? Kapan nambah anak? Kayak gitu. Betul. Sekarang dengan perkembangan zaman banyak yang memilih untuk mungkin ada yang child free, mungkin ada yang milih as
punya anak tapi bukan biological gitu. Jadi maksudnya mungkin adopt gitu. Jadi di sini aku mengubah mindset aku gitu. Being the best version of yourself, the best life is the best life gitu. Wih. Dan disitulah aku merasa kayak hebat banget. Jadi mau banyak yang aku add tuh deh. Tapi coba boleh. Jadi mungkin yang sebelumnya bermasalah pas puberty, bermasalah dengan jerawat, terus kulit kusam atau segala macam. Dan kita sebagai dokter estetik menangani itu, terus akhirnya dia merasa confident dengan dirinya, merasa pede, bisa beraktivitas lebih baik, nggak malu ketemu orang, nggak malu untuk bersosialisasi. Di situ pencapaiannya atau kepuasan diri aku kayak, oh, it is a masterpiece gitu, kayak, oh ini yang aku cari gitu. Betul banget. Aku baru tahu ya ini about this pas after talking to you. Jadi aku pas kita ngobrol kayak gini kayak, oh ternyata kamu tuh sebelumnya udah kepengennya jadi SPOG padahal ya. Kandungan terus tiba-tiba makin kesini beda zaman, beda tren lagi. Terus kamu menemukan passionnya dan kayaknya di sini you can, maksudnya bisa explore ya. Kayak ternyata tuh wanita penampilan penting. Nah kalau dari poin yang aku tambahin nih, sebenarnya tuh kita wanita pentingnya 2 hal. Bukan hanya ini. Jadi pertama itu kita harus pintar. Ada brain. Ya, ada brain. Yang kedua itu harus penampilan tuh harus cantik, harus menarik. Biarpun mungkin dia terlahir biasa-biasa aja, tapi kalau dia bisa styling, ya kan, muka dia maksudnya di yang tadinya jerawatan atau apa dibersihin dan apa, itu juga very important loh. Setuju. Ya, important bukan hanya di hidupnya, tapi di karir, ya, di hidupnya nanti. Penampilan tuh nomor 1 sekarang. Kita nggak usah muluk-muluk deh dok, iya kan? Apa-apa sekarang semua kita kontenin, ya kan? Semua kontenin, semua diviralin, semua pasti di syuting. Ujung-ujungnya apa kan? Biar get attention. Orang itu suka lihat something yang cantik, ya. Jadi makanya our business ini jalan banget gitu. Dan aku sih bisa lihat, maksudnya aku kan udah 10 tahun di sini ya, trennya it's not going anywhere gitu, dan kayaknya ini bakalan long term, ya kan, dengan teknologi yang baru, udah gitu treatment yang baru, kayaknya bakalan tuh terus tuh ada something new. Bener gak dok? Setuju. Ya. Coba apa menurut Jadi, kamu? Memang visual itu penting. Kalau dulu orang bilang, oh cuman cowok yang mementingkan visual, tapi sekarang cewek pun mementingkan visual gitu. Maksudnya kasarnya mungkin kita cari pasangan. Semua orang pada bilang, oh ya, what's important is the heart. Tapi ya kalau misalnya you want a long lasting marriage gitu, masa iya you every morning wake up with a person yang you nggak suka mukanya gitu, yang kayak kok dia kotor atau kok dia jerawatan, kayak it is something that we can fix, it is something that you can improve. Jadi menurut aku kenapa kamu harus stay in your standard area when you can excel in the area gitu. Kamu bisa punya wajah bersih, nggak ada jerawat, kenapa kamu harus hidup dengan jerawat itu gitu. Kalau itu membuat kamu lebih confident, ya why not gitu. Kayak sekarang mungkin ada yang bilang kayak cowok, ih gila itu dia pakai eyelash extensionnya lebay banget. Tapi kalau itu membuat wanita itu lebih confident, lebih pede untuk bersosialisasi, ya why not? Betul. Mungkin buat orang-orang tersebut terkesan fake mungkin gitu. Tapi kalau untuk wanita itu dia menjadi lebih pede, nggak malu untuk berkenalan dengan orang baru, nggak malu untuk networking yang mungkin berpengaruh untuk pekerjaannya. Why not? Gitu. Karena menurut aku people will always find negativity in yourself. Tapi what we can do itu bukan asal telan mentah negativity yang mereka kirim, tapi yang kita bisa lakukan is control our reaction, control our confidence. Cari apa yang membuat kita lebih confident, cari apa yang membuat kita nyaman, kita berpenampilan cantik, entah itu wearing makeup, entah itu pakaian stylenya, it's not to please them, it's to please ourselves. Hari ini umur empowerment banget nih ya. It's to please ourselves gitu. I have to agree. Jadi actually gimana sih, maksudnya kan
cewek-cewek mungkin udah beda dari trennya dari dulu ya. Zaman dulu mungkin wanita at home. Iya. Ya at home, urus anak, udah gitu dia juga stay at home mom. Yang mereka pikir tuh nggak penting lah. Maksudnya penampilan nggak penting. Yang kan gue di rumah terus, dasteran juga nggak apa-apa. Iya. Eits, jangan salah. Jangan salah. Makanya sekarang ada tren pelakor, Dok. Kenapa? Rame ya. Kenapa? Si laki-laki ini ujung-ujungnya akan cari yang lain. Karena dia pulang, dia lihat istrinya Iya. misalnya ya. Bahkan rambutnya juga. Bukannya artinya kita harus high maintenance, selalu ya. Enggak, tapi it's nice kadang untuk wanita untuk bener-bener tuh take care of themselves. Like what you said just now gitu. Bukannya untuk dilihat orang lain. Buat diri kamu pede sendiri. Dan pasti ada ngerasa kayak, wah kayak I look good, I feel good gitu, confident. Jadi biarpun ada masalah apapun bisa dilalui gitu. Dan even my husband pernah ngomong kayak gini. Dia bilang, kok aneh ya, dia pernah lihat nih suatu hari ke rumah temennya waktu dia SD. Dia lihat, kok ada mami-mami tuh cantik banget, hot banget. Padahal kan lu udah emak-emak. Iya. Mungkin waktu itu umurnya 40, 50, dia pernah cerita. Kok cantik banget ya gitu. Kenapa you put so much effort olahraga tiap hari, minum jus yang sehat-sehat, take care of your food gitu. Kenapa ya? Ternyata kalau sekarang nih, dia kan udah married life nih sama aku. Dan dia bilang, pantesan ya katanya. Dia mengerti gitu, kenapa mama yang waktu itu temennya mamanya itu kok cantik banget, seksi banget. Kenapa dia pedulin banget tentang penampilan. Itu ada ngefek di marriage life. Setuju. Ya, karena suami misalnya pulang kerja capek-capek, kalau bininya yang nggak take care of themselves, yang pasti kan ada ya gimana ya rasanya ngelihat yang lain. Apalagi sekarang gampang tinggal scroll IG ya, nggak usah kayak gitu deh, di DM sama cewek, ya kan. Wah ini apa-apa ya bisa aja kecantol kalau gitu. Jadi ya kita nggak usah, kita reality aja deh gitu ya. Zaman sekarang appearance number one sih, appearance number one to get attention. Kedua, jangan nggak kalah pentingnya brain ya. Kita harus keep upgrading ya, pergi kursus, pergi les, upgrade yourself gitu. Ntar ada kelas, nggak usah kelas yang susah-susah deh, kelas bikin bunga gitu. Kalau networking sama teman itu bisa boost confidence, bener ya? Setuju. Dan di opini aku, kadang itu there's a lot of women yang sebenarnya punya brainnya itu excellent, behaviornya juga oke. Tapi unfortunately kadang mereka nggak dapat opportunity just because of their look. Oke, ya. Interesting. Honestly, kayak I mean, ya, benar juga sih. Sad truth or ironisnya kayak gitu. Karena gak sedikit yang orang yang aku temuin itu, pasien-pasien aku juga bilang kayak, ya dok, aku misalkan waktu itu apply for this job gitu. Dia bilang dari GPA aku oke, dari waktu tesnya juga oke, interviewnya juga oke. So I'm questioning why I'm not accepted, why I didn't get that job. Ya ternyata yang diterima siapa? Yang someone yang lebih looks-nya meyakinkan gitu ya. Gitu. Ya looks fools juga sih. Mungkin salah satu job yang sering kita dengar harus look-nya number one ya nggak, ya pramugari. Pasien saya yang pramugari nggak sedikit. Terus abis itu mereka suka cerita, iya dok, aku pas interview dibilang, oh kamu harus perbaiki ini dulu ya, nanti try again in the next batch. Jadi mereka dengan dengan terang-terangan mengatakan, oh look kamu kurangnya ini, gitu. For example kayak, oh you look a bit mungkin dull skin, kayak kurang glowing gitu. Kurang glowing gitu. Dengan tuntutan pekerjaan mereka yang harus selalu terlihat looks pretty dengan uniform mereka, bahkan some airlines pakai korset ya untuk uniformnya gitu. Jadi ya tidak bisa dipungkiri looks itu still matters. Oke, ini kita bukan ngomongin wanita tuh harus high maintenance, enggak. Ini salah satu menurut aku ilmu, ya skill juga. Karena mungkin ada beberapa wanita juga nggak tahu. Agree. Ini harus dilakukan dan mereka harus effort.
Harus effort. Iyalah kamu mau kulit kinclong nggak bisa berharap maksudnya cuman cuci muka pakai sabun biasa. Nggak Some bisa. people mau cuma pakai air gitu. Iya, nggak pakai pakai air, dia pikir kayak gitu. Kan ternyata di belakangnya unit scrub biar kulit Yeah. matinya keangkat gitu. Terus pakai moisturizer, ya kan? Pakai serum apa segala macam. Nggak usah terlalu mahal bisa sih. Yeah. Yang penting effort. Effort. Intinya sih dari what we are talking about sih sebenarnya cewek itu mau effort apa enggak. Betul. Ya, to get what they want. Jadi salah satu trik dan skill untuk kalian mau top off ya, apa yang kalian pengen capai itu bisa dimulai dari looks. Gitu dari aku sih sebenarnya. Kamu meyakinkan, kamu pede, kamu bisa ngomong, kamu bisa bawa diri. Bawa dirinya tuh kayak wah confident gitu. Orang jadi punya trust. Setuju. Iya kan? Daripada datang-datang lusuh ya, nggak effort sama sekali. Kayak nggak semangat. Iya. Terus kalau diajak ngobrol kayak lemes-lemes aja, capek-capek gitu. Nggak kayak effort nih. Kamu bangun pagi dandan. Pasti kan orang mau do business deals, mau ketemu pacar, mau apa, kan kurang meyakinkan. Setuju. Itu ya. Jadi dari poin ini kalau dari aku sih lebih ke skill dan effort. Effort. Gitu. Oke. Jadi I have to agree, looks itu sekarang penting. Matters. Matters zaman sekarang. Sekarang aja nih kita aku lihat nih dari luar negeri, dari Amerika. Kalau misalnya artis atau a brand dia mau launch something, a product, itu tuh bukan produknya di launch dulu baru artisnya dipanggilin untuk kerjasama, nggak kayak gitu loh. Sekarang nih yang bisa booming, mereka akan cari satu sosok yang udah terkenal dan udah ada nama dan influential, baru nih orang bikin produk. Contohnya kayak Selena Gomez, Ya. ya, Rare Beauty. Waktu dia launch seviral apa? Rihanna, Fenty Beauty. Sekarang ada cerita yang terbaru aku lihat si istrinya Justin Bieber. Road. Ya, Road. Dan itu pun udah dijual lagi. Ya. Sih kayak maksudnya people get attention first berarti. Kamu kalau misalnya mau achieve something ya sekarang itu harus ada sih name apa. Baru kamu mau launching apapun orang pasti percaya. Bener gak dok? Agree ya. Iya. Karena nggak bisa dipungkiri subjektivitas di tiap orang itu pasti ada. Gitu. Misal aku penganut influencer atau seleb A. Kalau aku percaya dengan dia, kalau aku ibaratnya suka juga dengan how she or he looks, dengan lifestyle-nya. Jadi apapun yang dia promote, aku pasti akan tertarik untuk mencoba. Gitu. Iya sih. Kemakan juga kita kan. Kemakan loh. Bener juga. Jadi misalnya di influencer ya, dia cakep, terus dia kayak bisa ngelihat dia dari nol, akhirnya dia wah, dia apa ya gitu kan. Kita pengen ngikutin juga biasanya. Dan pasti mencoba beli. Dan dia sukses artinya. Kita aja bisa meyakinkan kita untuk beli. Oke, interesting. Oke, terus boleh lanjut dok. Kan udah gitu dokter akhirnya nggak jadi SPOG, jadi dokter kecantikan. Nah boleh sharing juga dong. Misalnya apa sih maksudnya dari pengalaman kamu sekarang tuh apakah trennya udah berubah lagi? Apa orang tuh ngelihat beauty tuh sebenarnya pengennya kayak apa sih kalau sekarang? Oke, ngelihat kalau dibilang trennya berubah, iya. Kalau kita compare dari awal aku mulai karir ini, sekarang itu they don't mind dengan yang namanya surgical gitu. Kalau dulu kayak iya dari aku kuliah nggak sedikit teman aku yang udah open kayak oh I do my eyelid gitu. I do my nose gitu. Tapi kalau dulu mereka nggak mau gitu. Kadang ada orang yang bener juga loh. Bilang ngumpet-ngumpet loh. Ngumpet-ngumpet bilang, "Oh, enggak, ini aku pakai apa tuh? Tape every night." Jadinya I look like this. I woke up like this. Tabu loh. Terus abis itu kita mulai ke yang lebih semi permanen kayak mungkin tato alis. Orang kalau bilang kayak, "Oh, kamu tato alis ya?" "Oh, enggak, ini cuman pakai apa tuh? Ada yang namanya kayak brow pencil, brow gel." Iya, jadi yang lebih tahan seminggu nanti fade away gitu. Oh, thin. Iya, thin ya kayak gitu. Padahal actually ya I do know itu sulam ya gitu kan. kelihatan. Mereka kayak merasa
Kalau saya mempermak kali ya kita ngomong mempermak itu kesannya saya palsu gitu. Saya munafik, tidak bersyukur dengan diri sendiri, tidak puas dengan diri sendiri. Dulu kesannya kayak gitu. Sekarang we can see di sosmed nggak sedikit influencer udah ngepost gitu kayak I Justru do this. FOMO. Iya. Malah sekarang kayak everyday saya buka sosmed pasti ada aja yang nge-share kayak awalnya mungkin bikin eyelid, terus bikin hidung, terus habis itu facelift, potong rahang, bikin boobs gitu. Liposuction. Dulu kalau liposuction tabu banget kayak even ke dokter diet aja pada bilang, enggak, aku cuma nggak makan nasi. I don't eat carbs. Kayaknya tabu banget gitu loh. Padahal there's nothing wrong. You wanna look good, you wanna feel good, ya emang kenapa? Bahkan saya setuju dengan mereka yang ngomong, iya, aku diet, aku ke dokter. Karena itu lebih sehat daripada minum obat slimming di online yang we don't even know itu Bepom atau enggak. Kita nggak tahu isinya apa gitu. Ngomong kayak iya saya ke PT, saya ke gym pakai PT, ya menurutku itu lebih make sense daripada enggak, aku cuma nggak makan nasi, aku cuma Aduh, setuju lagi dok. Padahal aku keingetan, maksudnya the past 2 years kayaknya nih wanita-wanita Indonesia kayak FOMO loh kalau nggak bikin. Aku jadi mereka tuh aku lihat nih berlomba-lomba untuk posting mereka journey. Part 1, part 2, part 3 ke Korea, what I do in Korea gitu. How do I look before my trip to Korea? Aduh, baru inget banget. How do I look after the trip? Sekarang orang ke Korea pasti kayak nyelipin 1-2 hari untuk treatment gitu. Iya, betul. Dan bukan hal yang tabu lagi. Iya sih, bener sih. Aku baru keinget itu. Maksudnya sekarang orang tuh udah lebih berani aja. Dulu artis-artis yang melakukan operasi plastik langsung dibilang wah tidak bersyukur, tidak tidak suka sama diri sendiri. Terus abis itu dia kecanduan oplas. Many negative comments. Sekarang kayak if I have the money, I'll go for it. Iya loh. Iya kan. Jadi di situ aku makin memantapkan diri, I'm not in the wrong field. I'm at the right track to make women become their best version. By the way, viewers, mungkin ada yang tahu atau belum, Dr. Priscilla ini udah join Beauty Line. So she is part of our doctor team. Udah gitu Dr. Priscilla juga specialize in anti-aging. Terus face contouring. Oke, terus udah gitu slimming juga ada ya dok ya. Karena menurut aku 3 ini yang paling simple dan paling gampang untuk dikerjain gitu, yang nggak perlu maksudnya anestesia yang tidur gitu ya. Use sedatif. Maksud aku langsung anestesi yang lokal ya, yang simple aja udah make your looks different. Betul ya. By the way dok, aku tuh udah botox dari umur 18 tahun. Nah, kenapa aku udah botox dari 18 tahun? Karena muka aku tuh kan lebar ya. Terus tergolongnya tuh dulu kotak. Kotak. Nah, udah gitu waktu aku 18 tahun, which is 20 tahun yang lalu, mungkin botox baru viral, dan Dr. Rudy, my dad, baru launching gitu. Dan aku tuh merasa, kan orang banyak yang tanya ya, botox itu setiap kali nih, bahkan up till now, botox kan udah di mana-mana. Aku pun masih ada pertanyaan dari my clients. Biasa kan aku do lashes atau sulam ya. Kalau aku kayak nawarin botox, mereka tuh pertanyaan yang sering banget ditanya, botox itu apakah bikin muka bisa lebih saggy atau lebih turun? Ya, misalnya di daerah rahang kan biasa kan kalau udah umur kan akan saggy di sini ya, atau turun gitu. Apakah si botox itu setelah dibotox atau terlalu sering dibotox akan bikin si muka lebih peot atau saggy atau gimana? Coba menurutnya.
Oke, jadi mungkin yang perlu Lurusan ya. diluruskan lah atau diketahui, mungkin lebih diketahui. Botox itu sebenarnya tidak hanya untuk estetik. Mungkin beberapa ada yang udah pernah dengar namanya bruxism. Jadi kalau kalian lagi tidur suka ngegretekin gigi ya. Jadi beberapa dentis pun menyarankan untuk botox. Karena salah satu cara untuk mengurangi atau meminimalisir side effect atau efek negatif dari bruxism dengan botox. Jadi ini ya di botox, the muscle relax, nggak terlalu kontraksi berlebihan, jadinya pas malam dia nggak grinding giginya. Oke, aku grinding a lot. Ya, itu banget. Itu yang bikin katanya makin ngotak, cabi. iya kan? Karena kan ototnya bekerja terus ya, sama lah kayak bodybuilder. The more you gym, the more angkat beban, pasti kan ototnya makin berbentuk. The same thing goes with otot rahang kita atau otot pengunyah kita. Jadi orang kan suka mikir, botox cuman buat look, tapi sebenarnya ada efek atau manfaat kesehatannya juga gitu. Kalau ditanya bisa jadi lebih peot atau enggak, mungkin perlu ditanamkan dulu bahwa peot itu atau saggingnya itu efek dari satu gravitasi, namanya kulit kita itu ya ditarik ke bawah terus ya, of course sagging. Kedua juga ada pengaruh dari fatnya, fat di wajah kita. Ya semakin banyak fatnya, bebannya itu kan lebih banyak ya, massa tarikan gravitasinya. Kalau dulu mungkin ada fisika, massanya itu kan yang ketarik gravitasi lebih banyak, jadi itu yang bikin sagging gitu. Jadi kalau ditanya botox bikin lebih sagging atau mungkin kalau udah stop botox jadi lebih dalam tanda kutip jelek dari sebelum botox gak? No. Jadi bayangkan kalau misalkan kita sekarang kulitnya di sini atau ototnya di sini, kita botox nih, dia jadi younger mungkin by 3 to 5 years ya gitu kan. Jadi lebih tirus, tentu kan lebih kelihatan fresh, lebih good looking gitu. Efek botoxnya menghilang, dia akan turun. Kita nggak botox terus, dia turun terus. Sampai akhirnya di titik yang awal kita mulai botox, kita nggak botox lagi, tapi penuaan terus terjadi, kolagen di kulit kita terus berkurang. As we know, begitu 20 tahun kolagen kita mulai menurun. Menurunnya pelan-pelan sampai titik tertentu dia menurunnya lebih curam gitu. Jadi begitu nggak kita lakukan lagi, ya tentu penuaan itu akan terus terjadi. Dan ini yang kadang dilihat kayak kok lebih ya dalam tanda kutip lebih jelek dari sebelum saya melakukannya. Tapi bukan karena when we stop doing botox kita jadi lebih jelek, no ya. Atau gara-gara botox malah jadi lebih jelek, ya no. Oh jadi ngerti. Jadi penjelasannya nih nanti kalau untuk ke customer aku yang nanya, apakah abis di botox malah makin saggy? Itu bukan saggy, itu natural. Ya itu natural, aging still going gitu kan. Iya, mungkin efek botoxnya udah hilang. Iya, dia akan tidak terus melakukan perawatan, dia tidak ibaratnya menjaga elastisitas kulitnya, menjaga kesehatan kulitnya, ya tentu penuaan akan terus terjadi. Oke, good point. Sama halnya kayak mungkin yang gampang kita analogikan, suntik minyak di lutut. Dok, nanti kalau saya suntik minyak lutut sekali, begitu saya nggak suntik tambah lebih sakit. Ya sebenarnya bukan tambah lebih sakit. Awalnya kan minyak lutut kita udah berkurang, ditambahin. Terus kita nggak suntik-suntik lagi, akhirnya lututnya ketemu kan, tulangnya ketemu. Ya jadinya lebih sakit dong. Same thing lah. Jadi tetap harus maintenance. Ya, penuaan itu akan terus terjadi. Iya. Yang bisa kita lakukan memperlambat proses penuaan itu, mencegah kulit kita sampai udah ibaratnya udah umur 40, kulitnya udah umur 40, kita pengen jadi balik ke kulit umur 20. Ya, tentu tindakan yang kita butuhkan akan lebih invasif. Tapi doable, Dok. Kalau ditanya doable, iya. Sekarang we can see lah, few artis, influencer, they do the facelift segala macam, ya. Tapi pertanyaannya, apakah bisa terus-terus dilakukan? Iya. Untuk metode atau teknologi saat ini, I don't think you can do seterusnya gitu. Makanya kalau aku educate my patients, aku lebih sarankan jangan buru-buru facelift, jangan FOMO ngelihat artis kiri kanan facelift, lu mau langsung facelift sekarang. Mulai treatment, mulai perawatan dari yang paling non-invasif. Banyak kok sekarang
treatment untuk sagging itu yang nggak langsung facelift. Karena bayangkan kulit kita udah turun, kita tarik. Nanti turun dikit kita mau tarik lagi. Kulit kita kan makin tipis. Iya. Ketarik terus iya nanti permasalahan baru akan muncul gitu. Jadi aku ngerti sekarang. Jadi kita tuh harus treatment itu sesuai umur juga. Betul. Yang dibutuhkan aja, Ya, jangan setuju. lebay. Nggak usah lebay. Aku pernah denger ya, anak umur 24 tahun sudah disuruh mini facelift. Oke. Aku nggak kebayang kalau misalnya dia akan udah makin tua, ya pasti kenceng ya. Iya. Tapi kan gimana tuh dok? Maksudnya muda banget udah disuruh facelift, katanya untuk ngencengin. Untuk umur 24 dilakukan mini facelift yang mini facelift yang kita maksudkan itu yang kulitnya ditarik Iya, lah ditarik. ya. Aku nggak kulit. saranin ya. Umur 24 itu kolagen kulit kita masih banyak. Makanya sekarang banyak lah treatment, you can name it. DNA Salmon, skin booster, collagen stimulator, masih banyak metode treatment lainnya sebelum facelift. Kecuali you never do any treatments pas young adults, pas teenager, young adults nggak pernah ngerawat kulit, akhirnya begitu 50 udah looks like 60 or 70, mau langsung instant facelift, okay, you can do it. Karena ketika udah umur 50, kolagen kulit kita udah tipis, bahkan mungkin hampir tidak ada. Mau kita treatment yang lain-lain mungkin takes a lot of time. Iya, Gitu. agree. Dan bahkan ya sorry to say, banyak orang sekarang nggak sabaran. Iya, Berharap after one treatment I look like Selena Gomez. After one treatment I look like Rihanna. Ya nggak mungkin ya. Jadi semua ada proses tentunya. Dan memang betul, do treatments based on your age. Nggak usah kayak ngelihat, oh yang ini udah mini facelift, yang ini udah buang eye bag, I should do it. Padahal ya kalau eye bagmu belum ada, ngapain kamu ngerjain? Iya, kadang orang FOMO sih. FOMO. Sampai dioprek-oprek mukanya udah nggak berbentuk. I've seen pictures yang itu tadi udah cukup bagus, tapi ada orang memang yang adiktif. Ya. Dia selalu pengen, oh kayaknya ini kurang. Makanya dia bilang kan sebenarnya, oh katanya hati-hati lo kalau oplas atau do something addicted lo. Sebenarnya nggak semua kayak gitu sih. Tergantung orangnya juga. Mungkin sebenarnya si klien ini sendirinya insecure. Setuju gak? Dia insecure. Biarpun mau dikerjain apapun, dia merasa kurang. Iya. Makanya dokter Yofi pun kalau klien dia benar-benar pilih. Gitu ya. Dia selalu pilih dan dia pun ngelihat mental kliennya juga sebenarnya. Karena mau sebagus dibikin apapun oleh dokternya dan orang lain pun lihat, wah ini bagus banget. Tapi buat dia akan selalu terlihat tidak bagus. Kurang. Akan mau kerjain lagi gitu. Ya kan? Ada loh mental kayak gitu. Maka aku juga selalu bilang kayak kalau misalnya aku nggak melakukan operasi, tapi kalau misalnya pasien consult kayak, dok aku pengen operasi ini, aku pengen operasi itu, bagus gak ya? Aku selalu bilang ke dia, nomor 1 cari dokter yang sejalan atau sepikiran sama kamu. Contoh, menurut aku anggaplah misalnya dagu yang lancip banget, itu menurut aku enggak banget. But some people suka. Jadi kalau misalnya dia datang ke aku, dok aku pengen bikin dagu lancip, cip kayak segitiga terbalik. Ya I have to say sorry, you're not at the right place. Karena saya nggak akan melakukan itu, karena menurutku nggak cocok gitu. Apalagi misalkan wajah dia, anggapannya ya, kita kan wajah ada hitungan proporsinya. Misal bagian 2/3 atasnya tuh pendek dan dia pengen ini yang panjang sampai 1 banding 1. Tirus banget gitu ya. Daripada saya bikin kamu seperti boneka Barbie yang tidak natural gitu ya. Aku kan sarankan you should find another doctor gitu. Sama halnya kayak, dok aku pengen bikin hidung gitu. Aku pengen operasi hidung misalkan. Oke, kamu maunya yang seperti apa? Cari dokter yang punya
pandangan yang sama kayak kamu. Taste-nya. Taste-nya, seleranya tuh harus sama gitu. Mm-mm. Jangan cari dokter yang asal mau ngikutin kemauan kamu gitu, tanpa mempertimbangkan atau menjabarkan pro dan cons-nya. Karena once you do the surgery ya puter baliknya agak susah ya gitu. Masa mau dirombak lagi? Betul. Udah pas operasi ada bengkak, healing, recovery-nya itu takes time, terus kamu begitu jadi kayak kok bukan yang ku mau gitu. Iya. Pantesan, aku dengar-dengar deh cerita dari influencer juga. Beberapa tuh yang diajak kerja sama atau yang free, di endorse dan mereka terima. Sadly to say ada beberapa yang memang kurang puas. Yang ujung-ujungnya mereka akan redo. Mungkin itu alasannya. Karena mungkin kan dia nggak research, dia asal ditawarin. Oke, kayaknya boleh nih. Pasti kerjain nggak sesuai. Ya, ujung-ujungnya kan they will oprek lagi kan. Jadi ya oke, good point. Maksudnya kita harus do your research first gitu ya, sebelum do tindakan apapun, dan lihat hasil dokternya juga. Ya nggak sih? Betul. Sesuai nggak dengan kemauan. Iya. Mungkin di teman A, wah dia cocok nih bikin hidung atau bikin mata, facelift or anything di dokter A. Belum tentu pasien B cocok dengan dokter A. Gitu. Taste-nya beda. Ya, saya nggak mengatakan si dokter A hasilnya jelek atau kerjaan tangannya nggak bagus, no. Tapi kadang seleranya beda gitu. Preferensi kita beda. Bahkan segampang selera natural atau yang nggak mau terlihat natural. Karena kan sekarang udah marak nih operasi plastik. Aku biasa tanya-tanya ke klien udah ngerjain gitu. Look kamu siapa yang bikin? Terus kok bisa bikin sama dia? Look sebelumnya seperti apa? Memang ada dua tipe klien. Satu tipe klien yang sukanya natural, yang nggak kelihatan sama sekali. Bahkan dia nggak mau kelihatan. Maunya ada tapi nggak ada gitu ya. Yang kedua maunya yang super duper obvious, yang kelihatan banget kalau dia tuh habis dioplas. Ada klien yang kayak gitu. Makanya yang dua ini biasanya kalau dokternya suka kebalik-balik, beda-beda tuh pasti kayak ada kurang puas lah gitu ya. Oke, sekarang mau lanjut nih dok, kan botox kita udah bahas nih yang non-invasive. Ada lagi filler dok. Filler ini aku juga udah baca dan banyak konten-konten di Instagram gitu aku suka lihat. Ada beberapa dokter yang tidak setuju dengan filler. Ya, karena alasannya mereka adalah filler itu bisa melebar. Ya, coba dong dok bisa kasih pencerahan itu. Sebenarnya filler bisa melebar nggak sih? Kalau filler dibilang melebar, jadi filler itu sebenarnya kandungannya banyak macam. Ada yang konsistensinya ringan, ada yang sedang, ada yang padat gitu. Let's say kayak tentu kalau mau bikin dagu, ya masa dagunya dipencet-pencet kayak donat nanti ngikut bentuk kan nggak mungkin. Jadi kita perlu yang konsistensinya padat. Kalau ditanya bisa melebar atau enggak, bisa, tergantung produknya. Makanya pemilihan dokter, pemilihan produk, dan teknik pengerjaannya itu penting. Gitu. Apalagi dengan banyaknya kasus mungkin yang pernah kita terakhir dengar yang dia sebenarnya bukan dokter tapi melakukan treatment dokter, itu yang paling bahaya gitu, karena dia ngerjain dengan gurunya YouTube mungkin. Kan, jadi pengerjaannya penting, produk pilihannya penting, tekniknya pun penting. Kalau ditanya melebar atau enggak, ya bisa jika memang dibutuhkan. Kadang ada beberapa area yang hanya membutuhkan filler yang lebih lebih light, ya, lebih gampang untuk di molding atau lebih gampang untuk dissolve gitu. Tergantung kebutuhannya. Gitu. Nah, dok, yang viral lagi, filler yang merek itu bisa bikin si kliennya buta. Itu kenapa sih sebenarnya? Jadi memang salah satu bahaya, mungkin kita bisa bilangnya bahaya atau efek yang dikhawatirkan ya, komplikasi yang dikhawatirkan dari filler itu salah satunya buta yang disebabkan karena oklusi atau sumbatan pada pembuluh darah. Jadi karena kandungan dari filler itu yang tidak boleh masuk ke pembuluh darah atau tidak bisa diserap di pembuluh darah, dia bisa menyebabkan penyumbatan.
Ketika dia menyumbat pembuluh darah yang menuju area mata, tentu efeknya kebutaan. Dia menyumbat pembuluh darah yang mensuplai atau memberikan aliran darah ke area kulit atau misalkan area hidung, ya tentu bisa menyebabkan matinya jaringan atau nekrosis di area hidung. Gitu. Kalau ditanya, pada dasarnya aku selalu bilang semua tindakan, baik itu medis, tindakan estetik, pasti ada bahaya atau komplikasi yang perlu kita ketahui. Namun yang namanya komplikasi itu bisa dihindari, bisa dicegah gitu. Makanya kalau ditanya apa betul filler bisa menyebabkan kebutaan? Betul, jika disuntikan pada area yang salah. Gitu. Jadi si influencer itu atau yang klien itu sebenarnya disuntik daerah mana sih? Kok bisa sampai buta? Oke, kalau nggak sih dok? Kalau disuntik area mana secara pasti aku nggak bisa bilang karena kan aku tidak melihat ya. Jadi cuman area yang sering menyebabkan kebutaan itu biasanya dilakukan area sini antar alis, hidung, smile line sama bawah mata. Itu yang banyak pembuluh darah atau aliran darah yang memang mensuplai darah ke retina, ke mata, ke hidung. Itu area-area yang mungkin bisa dikatakan cukup risiko untuk dilakukan filler. Namun bukan tidak bisa. Bisa dilakukan filler, tapi ada yang perlu diperhatikan. Gitu. Oke, dok. Terus aku juga mau tanya nih, ada range harga yang klien aku tanya, kenapa di tempat ini harganya bisa murah banget untuk tindakan botox atau filler ya, yang sekarang kan umum banget. Terus ada beberapa yang mahal banget. Itu biasa perbedaannya di mana sih dok? Kenapa harganya juga bisa hampir setengah harga? Oke. Pertama tentu dari produk yang digunakan, ya kan? Produk keluaran pabrik A mungkin pasti berbeda harga dengan pabrik B, dengan pabrik C. Sama aja kita ngomong misalkan mobil keluaran merek China, keluaran Jepang, keluaran Jerman, Eropa, Jerman, harganya berbeda. Sama dengan produk botox atau filler yang digunakan, pasti beda pabrik, beda harga. Itu nomor satu. Nomor dua, tentunya pelayanan yang diberikan oleh kliniknya tersebut, gitu. Seperti misalkan kita naik pesawat, LCC atau budget airlines pasti harganya berbeda dengan yang top 10 airlines. Karena pelayanan yang diberikan pun berbeda, gitu. Itu pelayanan dari kliniknya. Yang tiga, ya tentu dari operatornya atau dokternya. Sama halnya kayak misalkan experience-nya gitu. Misalkan pas HR mau nge-hire orang, gaji fresh grade sama gaji dengan 1 year, 2 years, 3 years experience kan pasti berbeda. Jabatannya pun juga akan pasti berbeda. Sama halnya kayak gitu. Efeknya dok? Efeknya mencari operator yang berpengalaman, skillful, itu pasti penting. Mempengaruhi ke hasilnya juga ya dong. Tentunya sama kayak misalkan koki deh, yang baru terjun ke dapur sama yang udah lama pasti beda. Udah kecepatan dia melakukan pengerjaan, yang misalnya kecepatan dia motong sayurnya, motong daging, tentu kan beda sama yang baru sama newbie. Jadi kalau ditanya hasilnya, tentu ada perbedaan. Namun bukan berarti yang baru-baru pun nggak ada hasilnya ya. Maksudnya kita ngomong kan nggak ada hasil ya. Bukan berarti dokter yang baru 2-3 tahun tidak ada hasil, nggak juga. Kalau dokternya tipikal yang ada seminar ini saya ikutin update ilmu, ada course ini saya ikutin update ilmu, terus habis itu dia pengerjaannya dia latihan di rumah, karena pengerjaan tangan itu it's all about art, ya kan? Semakin tangan kita digunakan, semakin banyak latihan, ya tentu hasilnya akan baik, gitu. Jadi mungkin 2-3 tahunnya itu pengalaman dia di klinik, tapi kan kita nggak tahu di belakangnya dia pakai probandus tuh kayak apa namanya ya? Apa tuh? Contoh gitu kayak misalkan ke teman kayak aku lagi belajar botox dahi mau nggak kamu model. Aku coba model gitu. Kan kita nggak tahu di belakangnya sejauh apa dia sudah mencoba gitu. Jadi tetap aku jadi ngerti deh, maksudnya
harga beda itu banyak faktor. Banyak faktor. Ya, dari produk, ya dari tempatnya, pelayanan yang aku bilang, sama experience dokter atau operator yang mengerjakan ya. I see. Jadi sebenarnya ya tergantung dompet juga. Tergantung dompet juga, betul. Ya, tergantung dompet sama seberapa trust kamu ke brand Ke itu. orang itu. Ya, ke kliniknya. Oke. Betul. Terus aku juga pengen tanya lagi, Dok. Sekarang kan lagi viral banget lagi nih yang kita viral. Itu suntik salmon DNA. Oke. Itu sebenarnya apa sih, dan Profilo itu apa sih, Dok? Oke, kalau salmon DNA itu kandungan utamanya, jadi ada PDRN atau PN, ya kan? Tujuannya ya untuk meningkatkan kolagen kulit, memberikan efek glowing, kulit yang lembab gitu. Sedangkan kalau misalkan yang boleh sebut merek ya, Boleh. Profilo itu hyaluronic acid yang berperan besar dalam kekenyalan dan kelembapan kulit juga. Lalu yang ditanyakan perbedaan dua hal ini gitu. Satu dari konsistensinya, secara molekulernya berbeda gitu, penyerapannya juga berbeda, titik penyuntikannya pun berbeda gitu, dan efek yang terlihatnya pun berbeda. Kalau DNA salmon sangat jarang memberikan efek lifting. Gitu. Oh, cuman kulit yang kenyal aja. Ya, secara permukaan atau tekstur permukaan kulitnya yang membaik. Kalau Profilonya kebalikan, dia akan memberikan efek lifting, kulitnya sama-sama lembab, kenyal, glowing, tapi secara tekstur mungkin tidak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau aku Profilo bisa ngecilin pori-pori, kalau pori-porinya terlihat karena efek sagging, mungkin setelah di lifting ada perubahan. Oh, karena kencang. Iya, gitu. Jadi sesuatu yang udah kisut, sesuatu yang kopong diisi ketika dia ke stretch, jadinya tentu lebih glowing, lebih lebih mulus gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya, oh ini aku pori-porinya mungkin karena efek scar gitu, ice prick scar, efek jerawat dulu. Di Profilo most likely the scar still the same gitu. Makanya bisa dikombinasikan, entah itu dengan DNA salmon, dengan microneedling, dengan yang sekarang mungkin juga beberapa orang dengar microneedling with exosome. Iya. Gitu. Itu katanya bagus juga tuh. Itu untuk scar, itu it's a really good options juga. Terus kalau misalkan ada lagi mungkin yang lain, collagen stimulator. Iya. Gitu. Efeknya juga akan tentu berbeda. Efek lifting dari collagen stimulator bisa didapatkan, tapi tidak secepat atau seinstan Profilo. Karena kalau Profilo itu dia langsung ngisi bagian yang kosong, jadinya terlihat naik. Ketika titik-titik tertentu yang disuntikan itu naik, dia sebagai sebuah anchor atau penyangga dari kulit, jadinya saggingnya berkurang. Sedangkan kalau collagen stimulator, dia menstimulasi kolagen, meningkatkan level kolagen pada kulit. Ketika kolagennya terbentuk, dia akan efeknya menarik kulitnya lagi. Jadi mengencangkan kulit yang mengendur. Efek liftingnya dapat, tapi mungkin tidak secepat Profilo. Mungkin lebih butuh pengulangan. Biasanya sih habis 1 bulan diulang dulu sekali, nanti pengulangan yang keduanya lihat efeknya gitu. Waduh, tertarik banget nih. Aku belum pernah coba. Tapi dari penjelasan kamu aja, wah, aku tuh jadi boleh juga ya. Kayak bagus nih. Bikin muka tuh lebih, sekarang kan orang sukanya yang kinclong, glowing ya. Udah gitu tanpa makeup tapi kelihatannya udah kayak make up look. Kulitnya sehat. Gitu, nggak kusam. Wah, menarik. Dan informasi kamu tuh daging banget. Ibu-ibu harus nonton. Karena ini banyak banget informasi yang banyak yang tertarik, pengen tahu tentang collagen stimulator kayak tadi atau Profilo, apa sih itu perbedaannya, bisa nonton di podcast ini. Oke. Nah, ini lagi, Dok. Aku mau tanya tentang laser. Ya, sekarang nih lagi marak lagi topik laser. Ya, ada dokter di sana bilang melasma atau flek jangan di laser. Ya, karena itu akan semakin lebih parah, lebih gelap dan bisa menyebar. Dan tapi ada dokter lagi nih yang klinik kecantikan. Banyak malah kayak counter attack gitu. Dia bilang, "Lihat klien aku setelah di treatment ini pakai laser ini beda loh.
gitu. Kalau menurut Dokter Pris tuh apa sih? Kenapa? Oke. Yang perlu pasien ketahui dulu bahwa semua bercak hitam atau noda hitam di wajah itu punya penyebab atau backgroundnya beda-beda. Jadi yang perlu diperhatikan dulu diagnosisnya dulu. Flek, freckles, melasma, HPI, HPA itu beda. Tentu semua diagnosis memiliki tahapan, urutan untuk treatmentnya pun yang berbeda. Kalau misalnya tanya, kok aku punya flek? Ya pasien biasanya lebih bilangnya flek gitu. Terlepas dari penyebab, terlepas dari asal muasal munculnya si noda hitam itu. Abis di laser di klinik sono jadi tambah banyak. Gitu. Yang perlu diketahui kalau dia memang bercak hitam yang diinduce oleh panas, tentu kita nggak boleh tambahin laser karena makin panas makin muncul. Salah satu contohnya misal melasma. Kalau ditanya apakah melasma bisa di laser? Bisa di laser dengan laser tertentu. Perlu juga diperhatikan laser itu nggak satu jenis dari tahun 1950 sampai sekarang 2025 cuma satu jenis, enggak. Laser banyak macam. Mungkin sekarang yang lagi ngehits Pico. Pico pun perlu diperhatikan. Energinya, panas yang dihantarkan, intensitasnya itu juga perlu diperhitungkan untuk menangani si melasma atau flek tersebut. Jadi memang kalau ditanya kok fleknya tambah banyak setelah di laser, mungkin saat pengerjaan lasernya bukan laser yang tepat, pilihan jenis lasernya. Mungkin juga saat pengerjaan energinya terlalu panas. Mungkin lasernya sudah tepat tapi energinya terlalu panas, jadinya bikin tambah terlihat. Terus juga mungkin juga post treatment care-nya tidak tepat. Abis laser pasiennya lupa, besoknya ke Bali, berenang, berjemur, main pantai, tambah panas. Jadi kulitnya belum sempat recovery. Gitu. I see. Jadi kalau misalkan dibilang apakah flek atau melasma tidak bisa di laser, saya tidak setuju 100% karena ada yang hilang. Jadi perlu diperhatikan dari diagnosanya dulu. Makanya pemilihan dokter tepat. Dia ngediagnosisnya benar, pilihan treatmentnya benar, hasilnya memuaskan. Dari kalau diagnosanya udah salah, tentu pilihan treatmentnya akan menyimpang, hasilnya mungkin tidak memuaskan. Gitu. Good information. Terus juga sama satu lagi, pasien harus sabar. Kalau itu dari segi pasiennya harus sabar. Jangan mengharapkan satu kali treatment langsung bersih kinclong seperti kulit bayi. Gitu. Karena si flek atau si noda hitamnya itu pun tidak muncul dalam 3 detik, 10 detik atau 1 hari. Dia terbentuknya dan meluas atau membesarnya itu butuh waktu. Gitu. Jadi tentu menghilangkannya pun butuh waktu. Dan namanya sabar. Kalau kamu atau si pasiennya percaya dengan dokter tersebut, percaya dengan kliniknya, ya ikuti dokternya. Jangan baru 1 kali, kok nggak ada perubahan, pindah ke dokter lain, gitu. Terus bilang kayak, kok nggak ada perubahan, pindah lagi. Sehingga progresnya yang nggak maju. Karena misalkan dokter A di kliniknya punyanya laser jenis A yang bisa menangani, pindah ke klinik B, laser B, ya mungkin nggak nyambung, beda jenis laser gitu. Jadinya ya progres treatmentnya pun stagnan. Gitu. I see. Karena tidak banyak klinik di Jakarta yang punya laser dari A sampai Z. Karena itu costly. Satu laser harganya mahal gitu kan. Jadi nggak mungkin dong. Namun jika dia dengan dokternya dengan diagnosa yang tepat, pilihan treatment yang tepat, dengan alat yang seadanya, mereka dapat memaksimalkan. Gitu. Dan jangan sebagai dokter juga aku selalu bilang, kalau misalnya laser saya tidak tersedia untuk menangani diagnosa tertentu, saya akan ngerujuk, saya akan nge-refer gitu. Menurut saya sebagai dokter akan lebih etis atau lebih memuaskan pasien jika saya mengakui kekurangan atau ketidaktersediaan alat daripada kayak ini diinin aja gitu. Dicoba terus sampai hilang. Pasien kan keluar uang ya. Pasti tentu dia ingin mengharapkan adanya suatu perubahan gitu. Jadi kayak yang ini nggak bisa di tempatku. Kamu boleh cari klinik lain. Jika aku tahu dokter dan klinik yang menyediakan dengan hasil yang sudah terlihat, aku bisa menyebutkan langsung tanpa
maksudnya nggak mengharapkan referral fee or anything. Tapi kalau aku pun nggak tahu, aku akan bilang, oh kamu yang jenis ini better menggunakan laser atau obat ini, which is not available in my clinic. Kamu boleh cari yang lain gitu. Kalau misalnya ditanya di mana dok, oh untuk itu aku belum bisa merekomendasikan karena aku juga mungkin belum tahu yang menyediakan siapa, mungkin saya belum melihat hasilnya, so better you do your own research. Gitu. Sebagai pasien juga harus pintar gitu. Jangan ngarepin dari satu tempat udah gitu misalnya kurang cocok baru dia jelek-jelekin misalnya kayak gitu kan. Semua itu butuh proses. Hidup itu penuh proses. Nah, ini dok, sekarang ini juga banyak yang infus whitening. Ya, apa-apa whitening. Dia pengen terlihat dari gelap jadi lebih putih karena kan sekarang itu kiblatnya ke Korea-Koreaan ya. Korea-Koreaan itu bahkan yang cowok-cowoknya tuh putih bening banget ya. Itu sebenarnya infus whitening atau infus vitamin C biasanya ya. Itu ada ngefeknya nggak sih ya ke autoimun? Iya, dan suntik putih itu sebenarnya juga prosesnya kayak gimana? Kenapa Michael Jackson apakah dia suntik putih atau dia punya penyakit langka yang bisa dari hitam jadi putih? Infus whitening. Jadi kalau misalnya pasien datang bilang kayak dok aku mau infus whitening, aku akan menanyakan lebih detail. Yang kamu harapkan itu whitening, jadi naikin skin tone kamu atau brightening. Brightening means skin tone kamu tetap hanya terlihat lebih sehat, nggak kusam, cerah, tapi bukan naikin skin tone. Karena kadang ada orang yang terlihat, agak kulitnya mungkin gelap, nggak seputih itu karena kulitnya tidak sehat, jadi kusam. Sebenarnya kusam. Jadi begitu kulitnya sehat, kelihatannya lebih cerah. I see. Gitu. Kalau misalkan dia bilang, oh aku pengennya whitening gitu, untuk ngenaikin skin tone. Aku akan tanya lagi, harapanmu menaikkan warna skin tone seperti area kulitmu yang tidak pernah terkena matahari atau bahkan lebih putih? Gitu. Kalau misalkan, oh ya cuma targetnya sampai yang area yang tidak pernah terkena matahari, then it's still possible. Bisa dengan vitamin C, glutathione, vitamin E, dengan kadar kandungan dosis yang disesuaikan ke tiap pasiennya. Tapi kalau misalnya dia bilang, no, aku maunya lebih putih. Mungkin few years ago kita pernah dengar yang namanya infus kromosom yang bisa naikin, yang benar-benar bikin putih gitu. Kalau ditanya ke autoimun gimana gitu, autoimun itu kan pada dasarnya sistem antibodi kita melawan diri kita sendiri karena ada rangsangan dari luar, adanya stimulasi dari produk luar. Namanya segala sesuatu protein yang masuk ke dalam tubuh tentu akan disignal oleh badan apa nih gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa bikin autoimun, untuk saat ini aku akan jawabnya 50-50. Kenapa? Karena research-nya belum terlaksana sepenuhnya. Karena kan namanya penelitian nggak mungkin 1 tahun langsung diambil kesimpulan, langsung bikin autoimun, no gitu. Penelitian itu membutuhkan subjek, membutuhkan waktu. Clinical research. Clinical research-nya membutuhkan waktu yang lama. Jadi aku selalu bilang ke pasien, do everything in moderation gitu. Secukupnya aja. Jangan berlebihan. Gitu. Ya, sama aja karena prinsip hidupku segala sesuatu yang berlebihan akan jelek. Banyak uang pun berlebihan gitu. Kayak kita lihat ya seliweran. Kadang kita bingung. Uang udah banyak aja masih korupsi gitu. Sampai ibarat kata kalau rumahnya mungkin nggak gede-gede amat, mau jalan aja nggak bisa kali ya, ada tumpukan uang segitu banyak. Segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Jadi kalau ditanya botox berlebihan, ya nggak baik juga. Skin booster berlebihan, ya ngapain juga. Nggak baik buat wajah, nggak baik buat kantong. Lakukan yang cukup, lakukan yang diperlukan gitu. Dan untuk misalnya ditanya, dok apakah kamu berani melakukan sesuatu yang belum FDA approve atau belum BPOM? Saya pribadi enggak. Kalau dokter lain mau melakukan ya their call gitu. Saya pribadi enggak. Kenapa? Karena yang saya pertanggungjawabkan itu bukan hanya nama saya, bukan hanya ke klinik tempat saya berpraktek, tapi juga ke pasiennya.
mungkin efeknya tidak akan terlihat langsung. Kalau Nah. autoimun kan nggak terlihat langsung ya, mungkin 5 atau 10 tahun. Tapi kan beban moralnya tetap ada ya. Jika ternyata one day keluar research kayak, oh batas amannya cuma sampai misalkan sebulan sekali suntik, tapi ini saya setiap minggu saya suntik, ya kan tetap beban moralnya ada kan. Iya, gitu. betul. Jadi ya segala sesuatu dilakukan secukupnya aja, nggak usah berlebihan, nggak usah FOMO. Makanya tagline-nya aku kayak selalu bilang, the best version of yourself. Bukan kamu kayak aku dilahirkan sebagai Priscilla dan saya berharap menjadi Angelina Jolie. No, I don't wish like that. Tapi kalau misalnya kayak saya berkiblat kayak, oh I want kayak, saya pengen deh rambutnya panjang, sehat kayak Angelina Jolie, ya why not? Tapi saya tetap Priscilla. Saya melakukan treatment, terlihat melakukan kehidupan sehari-hari sebagai Priscilla, bukan sebagai Angelina Jolie. Iya. Woi. Kali ini aku benar-benar topiknya enak banget loh saya diobrolin. Terus kamu juga banyak banget insights-nya. Keren banget loh. Kayak kamu baca banyak buku gitu atau penelitian. Tapi ya basically dunia beauty itu banyak ya, dan ada orang yang memang milihnya mungkin natural. Ya, ada yang natural, yang vegan, ada yang pilihnya tuh mau lebih instan. Ya, lebih instan, lebih kelihatannya juga lebih langsung kelihatan. Kalau misalnya natural kan oke, kamu mau glowing, misalnya tanpa facial dan pakai scrub, pakai moisturizer, pakai serum kan bisa juga sebenarnya. Cuman mungkin nggak secepat itu. After kalau kamu ke tempat facial kan langsung di laser, ya di facial di laser itu langsung instant glow. Biasanya kayak gitu. Dan makeup juga lebih bagus karena langsung nempel gitu. Ya makanya aku di bidang beauty ini kan aku udah ngelanjutin dari perusahaan orang tua udah 10 tahun ya. Dan aku lihat benar-benar selalu evolving. Dan selalu ada tren baru. Betul. Ya, ada tren baru. Sama kayak kerjaan aku sebenarnya di eyelash dan persulaman itu juga setiap tahun belum kita master yang baru udah ada yang muncul. Baru. Betul. Iya, intinya sih tadi dari kamu jangan terlalu FOMO ya, pengen ini, pengen itu. Kerjain aja yang kita butuhkan gitu. Makanya dari dulu aku tuh nggak pernah botox ini loh, dahi. Okay. Tapi semenjak ada podcast, aku kan nonton diriku sendiri ya. Aku rasa, kok di sini aku kayak ada kerutan ya, kayak kurang kencang. Ternyata, oh ya, in my 35 years of age, I need botox forehead. Gitu loh, aku baru gitu. Dari dulu aku malah pikir, nggak perlu. Ternyata memang pas udah umurnya diperlukan loh. Diperlukan. Iya, orang masih tabu gitu. Nggak mau, nggak perlu gitu. Tapi pas mereka mungkin tahu resultnya, lihat dari teman-teman atau udah nonton konten, baru berasa, kayaknya aku udah perlu nih di umur segini gitu. Aku belum pernah diapa-apain loh, udah perlu nih. Ya nggak ada salahnya lah ya kalau misalnya mau reward diri sendiri atau untuk diri sendiri nggak ada salahnya. Ya kayak tadi kamu awal-awal ngomong ya. Kalau misalnya for yourself, buat confidence, udah gitu kamu juga perhatiin your skin, your looks. Why not? Tuh. Ya, nggak ada salahnya. Itu juga namanya investasi. Investasi di diri sendiri. Betul. Untuk your own achievement, kepuasan ya. Terus udah gitu aku juga baru ngerasa nih ya, kita di umur wanita, waktu dia meranjak di 35 ke atas, udah mendekatin 40, mungkin dari 40 lah ya. Kan mereka udah lumayan mature ya. Dia akan sadar kayak, I need a mommy makeover. Aku sekarang sih ngelihatnya kayak gitu trennya. I need a mommy makeover. Mungkin anaknya juga umur 40 kan, anaknya udah lumayan besar, udah nggak bayi lagi gitu. Dan si maminya ini udah bisa ada more time ya for themselves, bisa enjoy, bisa misalnya anak-anak sekolah dia bisa pergi spa, pijit atau do something on her gitu. Aku lihat sih di umur 35 ke atas nih, 37, 38 aku mulai lihat udah pada makeover nih
ya. Dari biasa boob job gitu ya. Yeah. Mereka mungkin After breastfeeding. ya habis after breastfeeding, betul. Terus nggak confident, udah turun atau apa kan masih bisa. Yeah. Udah gitu ya aku lihat operasi kencengin muka. Ya. Nose juga banyak Ya, ya. udah banyak. Sama surgery, pore surgery sekarang yang lagi viral. Ya, pore surgery gitu. Nggak ada salahnya sih ya. Dan if you want to do it, mommies just do it. Jangan mikir 2 kali, 3 kali. Udah, kenapa? Mau tunggu sampai kapan? Betul. Karena aku pernah dikasih tahu from my mom, mau tunggu sampai kamu umur 50 baru dioprak-aprik. Ya kulit udah turun banget. Malah makin susah gak sih? Makin susah. Iya kan, makin susah, makin tua kan udah kondisi kulitnya, wajahnya pun udah turun banget ya. Kalau kita apa-apain juga makin susah dan hasilnya gak sebagus kalau kamu start at as young as possible gitu. Maksudnya di 20-an. Cuman kan kadang udah di 40 ini udah mature, udah ada tabungan ya. Udah ada waktu. Iya. Udah ada waktu, udah ada uang. Ya, just do it menurut aku. Ya. Kayaknya podcast kita udah cukup hari ini. Sebenarnya aku juga pengen bincang-bincang lagi, bahas-bahas lagi yang lebih seru-seru lagi. Mungkin Dr. Priscilla next bisa datang lagi ya. Untuk bahas topik-topik tentang beauty dan yang di dalamnya. Thank you Dr. Priscilla for coming. Thank you very much. And terakhir juga mau say thank you for joining us di Beauty Line. My pleasure. Karena we feel that is a breath of fresh air. You understand? Karena dari dulu Beauty Line itu kan family owned business banget gitu. Dari my dad jadi dokternya, terus my sister. Kita sekarang kayak butuh orang baru, suara baru gitu. Thank you for joining us. We are so happy. Part of Beauty Line. Yeah, we are so happy to have you here. Tim marketing juga kayak ayo undang Dr. Pris. Oke, ya udah sekarang ada waktunya, udah datang, udah nyempetin. Thank you, dokter. Thank you very much. Terima kasih udah menonton episode podcast kali ini dengan Dr. Priscilla, estetik dokter di Beauty Line. Dan semoga dari podcast hari ini kalian bisa mendapatkan ilmu baru dan informasi-informasi baru tentang di dunia persuntikan, estetik, dan kecantikan juga. Semoga berfaedah dan kalian juga dapat inspirasi dari podcast kali ini. I hope you can like, comment, dan subscribe and see you in the next episode. Thank you.